Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Alifani Adri. Saya mahasiswi pariwisata angkatan 2017 di Universitas Riau. Nah, kali ini kita akan membahas tentang 7 keajaiban dunia. Yang pertama dulu ya. Jadi, pencetus awal dari 7 keajaiban dunia ini adalah Antipater Sidon, seorang pelancong asal Yunani kuno. Beliau membuat daftar struktur dalam sebuah puisi. Nah, dari situ mulailah budaya untuk menciptakan 7 keajaiban dunia. Yang pertama ada Mausoleum Halikarnassus. Mausoleum merupakan sebuah tempat makam megah yang dibangun untuk jenazah penguasa saat itu Raja Persia, Mausolus pada abad keempat sebelum Masehi. Mausolus terkenal karena dedikasinya bersama sang istri Artemisia untuk menjadikan Halikarnassus sebagai kota terindah di dunia. Struktur makam memiliki tinggi 41 meter dan dihiasi pahatan yang indah. Sayangnya, mausoleum yang tersohor itu hancur oleh serangkaian gempa yang meluluh lantahkan Halikarnassus. Yang kedua ada kuil Artemis di Efesus. Kuil ini dibangun untuk menghormati Artemis sebagai dewi perburuan atas perintah Raja Croesus dari Lydia. Konon, bangunan ini diselesaikan dalam waktu 120 tahun. Walau begitu, hanya butuh waktu semalam untuk menghancurkannya. Seorang pria bernama Herostratus membakar habis kuil pada tanggal 21 Juli 356 sebelum Masehi, hanya agar namanya diingat dalam sejarah. Selanjutnya ada mercusuar Alexandria di Mesir. Bangunan ini rampung pada tahun 280 sebelum Masehi. Terletak di Pulau Paros dengan tinggi mencapai 134 meter. Saat itu mercusuar Alexandria merupakan bangunan tertinggi ketiga di dunia. Mereka yang sudah pernah menyaksikan secara langsung menuliskan jika tak ada kata-kata yang bisa dideskripsikan keindahan luar biasa mercusuar Alexandria. Saat ini, puing-puing mercusuar digunakan untuk membangun pelabuhan Qaitbay yang berdiri di atasnya. Selanjutnya ada Taman Gantung Babilonia di Irak. Taman gantung konon dibangun atas perintah Raja Nebukadnezar II antara tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Taman ini merupakan hadiah istimewa untuk istri sang raja. Konon, sang ratu merindukan bukit-bukit berbunga di tanah kelahirannya. Legenda mengatakan kalau Taman Gantung Babilonia didirikan di atas gunung buatan. Taman diperindah dengan berbagai flora dan fauna eksotis. Namun, kemungkinan besar taman ini hancur karena gempa bumi setelah abad pertama Masehi. Lanjut, patung Zeus di Olimpia, Yunani. Patung setinggi 12 meter ini didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi oleh pemahat bernama Phidias. Patung menggambarkan sosok Zeus tengah duduk di singgasana megah. Kulitnya terbuat dari gading dan jubah kebesarannya diukir dari emas. Kuil Zeus mengalami kerusakan begitu agama Kristen menguasai Yunani. Patung sang dewa tertinggi lantas dipindahkan ke Konstantinopel pada abad ke-5 atau 6 sebelum akhirnya hancur karena gempa. Yang keenam ada Piramida Agung Giza di Mesir. Dibangun atas perintah penguasa Mesir sebagai nekropolis atau tempat persemayaman terakhir bagi raja-raja Mesir kuno, tepatnya jasad Firaun Khufu. Eksplorasi bagian dalam piramida baru dilakukan pada abad ke-18 dan membuktikan kalau setiap sudut piramida ini memang sengaja dibuat dengan desain arsitektur yang menakjubkan. Piramida Giza merupakan keajaiban dunia kuno yang masih bertahan pada saat ini. Keajaiban dunia pertama yang ketujuh adalah patung Kolosus dari Rhodes di Laut Tengah. Patung setinggi 33,5 meter ini dibangun sekitar tahun 292 sampai 280 sebelum Masehi sebagai penghormatan untuk dewa matahari Helios yang menjadi pelindung pulau. Kolosus memiliki ukuran luar biasa dan menjunjung tinggi obor, merupakan inspirasi bagi patung Liberty. Nah, kalau tadi sudah kita mengetahui keajaiban dunia yang pertama kali, sekarang kita akan membahas tentang keajaiban dunia yang terbaru. Bedanya, 7 keajaiban dunia yang pertama itu diperoleh dari catatan si pelancong Yunani kuno ini, sementara 7 keajaiban dunia yang baru diperoleh dari hasil voting melalui Instagram dengan like terbanyak. Keajaiban dunia pertama adalah Petra di Yordania. Situs peninggalan ini diukir di permukaan batu yang sangat besar dan diyakini telah didirikan sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Tempat ini pernah diangkat di film terkenal Indiana Jones and the Last Crusade pada tahun 1989 dan menjadi terkenal setelah itu. Selanjutnya ada Christ the Redeemer di Brazil. Patung Kristus yang ikonik ini berada di Rio de Janeiro, Brazil.
Selesai dibangun pada tahun 1931, patung ini tinggi menjulang 98 kaki dengan tangan merentang. Patung ini dianggap sebagai monumen buatan tangan manusia terindah dan sebagai simbol kedamaian dan sambutan. Selanjutnya, keajaiban dunia yang masih terus bertahan adalah tembok besar Cina. Ini adalah sebuah tembok besar yang meliuk-liuk di atas bukit perbatasan Tiongkok dengan Mongolia. Panjangnya bahkan melintasi 9 provinsi. Tembok ini sebenarnya dibangun pada waktu yang berbeda. Tembok yang lebih tua berasal dari 700 sebelum Masehi, dan tembok yang baru dibangun pada dinasti Ming. Ketika bangsa Tiongkok berperang dengan Mongolia, orang-orang Mongol di bawah pemerintahan Kublai Khan berhasil menembus tembok ini dan mendirikan pemukiman serta area perdagangan di kawasan yang sekarang bernama Beijing. Keajaiban dunia selanjutnya adalah Colosseum di Italia. Bangunan ini nampak seperti stadion dan merupakan tempat pertarungan gladiator dan binatang pada zaman itu. Saat ini, beberapa bagian Colosseum telah hancur karena gempa bumi, penjara, dan lain-lain. Keajaiban dunia selanjutnya yang terbilang baru ialah Machu Picchu di Peru. Machu Picchu merupakan benteng kuno yang dibangun oleh suku Inca pada abad ke-15. Namun pembangunannya tidak selesai akibat invasi Spanyol. Diperkirakan hanya sekitar 750 orang yang tinggal di sini karena merupakan kerajaan dan bukan kota yang layak. Dalam bahasa asli, Quichua yang namanya berarti puncak tua. Selanjutnya adalah Chichén Itzá di Meksiko. Situs ini masuk ke dalam daftar warisan dunia di UNESCO setelah ditemukan pada 1841. Chichén Itzá jika diterjemahkan berarti di bibir mata air rakyat. Itu diyakini merujuk pada semenanjung Yucatan yang terkenal dengan sungai bawah lautnya. Bangunan berbahan dasar marmer putih ini merupakan simbol cinta seorang kaisar kepada mendiang sang istri, Mumtaz Mahal. Kala itu melahirkan 14 orang anak namun meninggal saat melahirkan. Jahan memerintahkan sekitar 20.000 pekerja dan 1.000 gajah untuk membangun Taj Mahal. Selanjutnya kita akan membahas tentang 10 kebun raya paling indah di dunia. Kew Royal Botanic Garden atau akrab disebut dengan Kew Gardens adalah kebun botani seluas 121 hektar yang membentang antara Richmond dan Kew di sebelah barat daya kota London, Inggris. Taman ini memiliki sekitar 7.000 spesies di dalamnya. Selanjutnya adalah Montreal Botanical Garden. Montreal Botanical Garden terletak di Kanada, memiliki luas lahan sekitar 75 hektar. Selanjutnya adalah Brooklyn Botanic Garden atau BBG. Terletak di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, memiliki luas sekitar 21 hektar dan menjadi habitat berbagai jenis tumbuhan, diantaranya pohon ceri, lili, magnolia, anggrek, mawar, dan lain-lain. Yang keempat ada Dubai Miracle Garden yang terletak di Uni Emirat Arab. Dubai Miracle Garden adalah taman terbesar di dunia yang berada di Dubai. Taman ini terbentang seluas 72.000 meter persegi. Yang lebih menakjubkan, taman ini memiliki 50 juta bunga yang sedang mekar. Selanjutnya ada Jardim Botanico di Rio de Janeiro, Brazil. Taman ini merupakan tempat spesies tropis langka di Amazon, termasuk 5.000 varietas tanaman yang menjadi koleksi keragaman botani. Selanjutnya ada Nong Nut Tropical Botanical Garden di Thailand. Taman ini berdiri di atas tanah seluas 2,4 km persegi dengan lanskap yang tertata rapi. Lalu ada Botanischer Garten München Nymphenburg di Jerman. Taman ini membudidayakan 14.000 spesies di tanah seluas 18 hektar. Selanjutnya adalah Adelaide Botanic Garden di Australia. Kebun Raya Adelaide merupakan salah satu taman umum dengan luas sekitar 51 hektar di sudut timur laut pusat kota Adelaide. Kebun raya yang indah ini dibuka pada tahun 1857. Selanjutnya adalah Singapore Botanical Garden di Singapura. Merupakan situs warisan dunia UNESCO dengan luas 74 hektar. Taman ini menjadi rumah bagi lebih dari 60.000 jenis tanaman termasuk anggrek langka dan pohon-pohon tua. Lalu ada Kirstenbosch Botanical Garden di Afrika Selatan. Diciptakan pada tahun 1913, taman ini menjadi salah satu dari sedikit taman di dunia yang memiliki spesialisasi mengembangkan tanaman asli di Afrika. Pada tahun 2004, taman ini dinyatakan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia yang harus dijaga. Yang ketiga, kita akan membahas tentang wisata-wisata alam paling indah di dunia. Apa aja? Yuk kita cek.
Nomor 1 ada Salar de Uyuni, merupakan dataran garam terluas di dunia. Karena tingginya kadar garam, dataran ini terlihat seperti cermin raksasa yang memantulkan bayangan dari langit. Selanjutnya adalah Gua Waitomo, terletak di pulau utara Selandia Baru. Ketika masuk ke dalam gua ini, kita akan merasa dikelilingi oleh ribuan bintang. Padahal itu adalah cacing dengan spesies glowworm yang dapat memantulkan cahaya di kala gelap. Selanjutnya ada Zhangye Dansha. Zhangye National Geopark terletak di Kabupaten Sunan dan Linzi di dalam kota Zhangye di prefektur Gansu, Cina. Warna-warni pada pegunungan ini berasal dari fenomena pembentukan formasi batuan dari pasir merah dan mineral yang terjadi sejak zaman Kapur, tepatnya pada 24 juta tahun yang lalu. Lanjut, kita akan membahas tentang 10 pulau paling indah di dunia. Kira-kira Indonesia ada nggak ya? Yang pertama adalah Pulau Milos di Yunani. Pulau vulkanik ini berada di ujung barat daya Yunani. Air laut yang berwarna biru dan bangunan yang serba putih menjadi ciri khas dari pulau ini. Selanjutnya ada Pulau Frigate di Seychelles. Di pulau ini, kamu bisa menyaksikan kura-kura aldabra raksasa, panorama bebatuan, pepohonan tinggi, pasir putih yang bersih, dan jernihnya air laut. Pulau Frigate merupakan pulau pribadi yang disewakan untuk wisatawan. Lalu selanjutnya adalah Pulau Bartolome di Ekuador. Selain menjadi pulau terindah, Bartolome juga merupakan cagar alam dan tempat yang tepat untuk menemukan penguin Galapagos, kepiting yang melompat-lompat, dan iguana laut. Pantai di Bartolome memiliki air berwarna biru kehijauan. Warnanya tercampur dengan aliran lava hitam dari Teluk Sullivan. Selanjutnya adalah Saint Lucia di Lesser Antilles. Gunung Api Piton merupakan objek wisata utama di Saint Lucia. Hutan yang berada di dasar pegunungan tersebut merupakan bagian dari warisan dunia UNESCO. Rumah-rumah penduduk di Saint Lucia ini bercat cerah, terlihat indah seperti warna-warni konfeti yang berserakan di lereng curam tepi perairan Karibia. Selanjutnya adalah Pulau Jura di Skotlandia. Pulau ini menjadi habitat rusa merah asli, elang emas, serta elang laut. Jika ingin melihat proses penyelingan whisky, mampirlah ke Isle of Jura. Yang keenam ada Pulau Komodo di Indonesia. Adanya pantai pink serta penangkaran hewan purba komodo menjadi daya tarik utamanya. Di sini kamu juga bisa menikmati panorama langsung lautan dari ketinggian, serta melakukan snorkeling. Lalu ada Pulau Moorea di Polinesia, Prancis. Di sini kamu bisa menyelam dan melihat terumbu karang di perairannya yang begitu jernih. Jika beruntung, kamu bisa menyaksikan paus bungkuk yang muncul di permukaan laut. Pulau Moorea pun masih terbilang alami dan sepi pengunjung. Pulau ke-8 adalah Senja di Norwegia. Gunung-gunung yang menjulang tinggi menjadi pemandangan umum di Pulau Senja. Pancaran sinar matahari akan menyapu lereng gunung saat musim panas. Sedangkan musim dingin, kamu dapat menikmati keindahan cahaya aurora di langit malam. Lalu ada Pulau Palawan di Filipina. Pulau Palawan memiliki pesona pasir pantai yang putih dan bersih. Beberapa tumbuhan tembakau menjadi daya tarik tersendiri yang dimiliki oleh pulau ini. Terdapat Taman Nasional Puerto Princesa, yang jika kamu masuk ke dalam labirin gua dalam Taman Nasional itu, kamu dapat menemukan sungai bawah tanah. Yang terakhir ada Pulau Kauai di Hawaii. Pulau ini disebut sebagai The Garden Isle karena hutan tropis yang menyelimuti pulau tersebut. Hutan di Pulau Kauai menjadi habitat bagi spesies burung yang hanya hidup dan dapat ditemukan di Pulau Hawaii. Jika ingin menuju hutan belantaranya, kamu harus melewati lembah gantung dan air terjun. Terakhir, kita akan membahas tentang negara-negara yang menerapkan Go Green. Sebenarnya sih negara-negara yang menerapkan Go Green ini ada banyak ya, tapi kita pilih aja 7 dengan upaya yang paling gencar. Negara pertama adalah Islandia. Dalam upaya menuju negeri yang hijau, Islandia melakukan sesuatu hal kecil namun memiliki dampak besar terhadap lingkungan, yaitu menggunakan energi hidrogen untuk menyuplai kebutuhan listrik dan kebutuhan transportasi. Pemerintah Islandia menyediakan bus-bus bertenaga hidrogen, hasilnya asap yang biasanya pekat di jalan raya kini berkurang, dan udara pun lebih minim polusi. Sebelumnya, kebutuhan energi di Islandia disuplai oleh impor batu bara yang mencapai 70%. Sekarang, sumber energi yang berasal dari batu bara hanya sebesar 18%, sementara sisanya menggunakan hidrogen murni dan tenaga panas bumi. Negara kedua adalah Swiss. Swiss menghijaukan negaranya dengan pembangunan taman-taman.
Di beberapa kota, penggunaan kendaraan semacam mobil dilarang, sehingga orang-orang berjalan kaki atau naik sepeda untuk berpergian. Aturan itu membuat Swiss menjadi negara yang minim polusi. Pemerintah Swiss juga mengenakan biaya pembuangan sampah untuk setiap rumah. Hal ini agar masing-masing keluarga lebih bertanggung jawab terhadap sampah mereka. Negara ketiga adalah Costa Rica. Dengan memanfaatkan banyak sumber daya yang terbarukan, sehingga lebih ramah lingkungan. Gas rumah kaca ditekan sampai rendah, hingga polusi udara dan air telah jauh berkurang. Pemerintahnya menindak tegas para perusahaan dan penebang hutan liar, beriringan dengan upaya melestarikan hutan memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ditinggalkan. Mereka juga aktif melakukan reboisasi dan membangun kembali tanah-tanah yang hancur. Pada tahun 2008, sebanyak 5 juta pohon telah dibangun di Costa Rica. Negara selanjutnya adalah Swedia. Saat negara lain ribut karena kelangkaan minyak, Swedia justru memutuskan untuk menjadi negara bebas minyak pada tahun 2020. Dalam upaya tersebut, sebanyak 28% sumber energi dan sumber daya yang digunakan Swedia bisa diperbaharui. Mereka menggunakan tenaga air, tenaga nuklir, dan tenaga angin untuk menyediakan listrik ke seluruh Swedia. Selain itu, pemerintah Swedia juga telah mengurangi jumlah bahan bakar transportasi. Sebagai ganti bahan bakar minyak, masyarakat Swedia menggunakan metana yang dihasilkan dari kotoran sapi. Selanjutnya ada Norwegia. Dalam upaya menuju negeri yang hijau, Norwegia bekerja sama dengan Swedia. Saat ini, Norwegia telah berhasil menekan tingkat emisi hingga 40%. Pemerintah Norwegia juga menginstruksikan agar berbagai perusahaan di negara tersebut dijalankan dengan sistem yang lebih ramah lingkungan, karena di masa depan, penggunaan minyak benar-benar akan dilarang di sana. Negara selanjutnya adalah Mauritius. Negara yang pulaunya terlihat seperti air terjun di bawah laut ini memastikan diri untuk menjadi negara hijau. Mereka memulai upaya dengan cara mengenalkan kepada masyarakat praktik ramah lingkungan. Misalnya seperti daur ulang sampah, pemanfaatannya, dan lain-lain. Dalam hal kebutuhan listrik, Mauritius menggunakan tenaga angin, sementara kebutuhan bahan bakar disuplai dengan memanfaatkan tanaman tebu yang diubah menjadi bahan bakar. Upaya ini sebenarnya tidak mudah bagi Mauritius karena mereka memiliki keterbatasan sumber daya yang bisa digunakan dan harus mengandalkan impor dari negara lain. Negara yang ketujuh adalah Prancis. Meskipun Prancis sudah memiliki gelar sebagai negara yang ramah lingkungan, namun mereka tampaknya ingin menjadi lebih baik lagi. Upaya yang dilakukan Prancis ialah melakukan tata ulang perkotaan, merenovasi bangunan yang ada untuk menghemat energi, mengurangi emisi rumah kaca sebesar 20% pada tahun 2020, meningkatkan penggunaan energi terbarukan dari 9% menjadi 20-25%, meningkatkan pertanian organik, dan menciptakan organisasi khusus untuk meninjau ulang penelitian tanaman rekayasa genetika. Selain itu, Prancis berencana untuk menjadi rumah bagi banyak cagar alam. Saat ini, sebagian besar suplai listrik di Prancis telah menggunakan energi nuklir. Beberapa wilayah bahkan menggunakan energi surya. Untuk mendorong penggunaan panel surya, pemerintah Prancis menawarkan pengurangan pajak bagi rakyatnya jika rumah mereka menggunakan energi surya. Nah, itu tadi pembahasan dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.